Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kalian semua ya. Jadi untuk pertemuan ketiga kita ya hari ini eh, untuk pemrograman internet ya, yang kelas B, saya tidak mengadakan perkuliahan secara langsung gitu ya, live session. Namun nanti hasil recording ya dari jadi penjelasan materi untuk pertemuan ketiga akan saya record ya, dan akan saya share di Brajah ya. Oke, ya untuk materi ya di pertemuan kita yang ketiga ini saya akan membahas terkait dengan aplikasi ya yang akan kita gunakan untuk sebagai praktek kalian juga ya dalam menerapkan aplikasi berbasis jaringan internet gitu ya. Dan di sini untuk pemrograman internet ini yang kita gunakan adalah program Java ya. Baik, jadi saya harap kalian bisa menonton video ini ya secara utuh ya, secara full, karena nanti di tengah-tengah akan saya berikan tugas ya, tugas individu ya. Jadi kalau sebelumnya sudah ada post test ya, sudah ada beberapa kali post test, dan nanti akan ada tugas besar mungkinnya setelah UTS. Nah, ini termasuk rangkaian tugasnya ya, tapi bukan tugas besar, ini hanya tugas tugas kecil saja ya, tugas individu, namun ya perlu juga kalian kerjakan ya untuk syarat penilaian juga gitu ya. Oke, ini akan saya share dulu screen-nya. Ya, jadi di sini kita menggunakan aplikasi Java ya, berbasis Java untuk pemrograman internet ya, karena aplikasi Java ini karakternya memang sering digunakan ya untuk membangun program atau aplikasi yang bisa terkoneksi langsung dengan jaringan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang melatar belakangi sehingga Java ini kita gunakan gitu ya untuk mata kuliah ini gitu ya. Jadi Java merupakan, di sini ya ada informasi bahwa Java itu merupakan bahasa pemrograman pertama ya, yang karakternya atau memang sengaja dirancang atau didesain dari awal ya semenjak kemunculannya untuk aplikasi yang bisa terkoneksi dengan jaringan ya. Jadi Java ditujukan awalnya untuk jaringan TV kabel berbayar ya. Jadi seperti jaringan TV kabel yang sekarang sudah kalian ini ya, yang sudah kalian familiar gitu ya, sudah kalian kenali ya, dan bisa terkoneksi dengan jaringan TV kabel ya. Jadi itu pun sepertinya juga aplikasinya berbasis Java ya. Nah, jadi pada awalnya ya pengembangannya memang dia untuk TV kabel berbayar ya, bahkan bukan untuk internet. Namun pada prinsipnya memang sangat cocok ya untuk jaringan ya, aplikasi berbasis Java ini. Lalu di situ ada satu dari dua aplikasi Java pertama itu merupakan web browser. Seiring berkembangnya teknologi internet, Java secara unik ya sangat cocok untuk pengembangan next generation dari aplikasi jaringan atau internet, aplikasi berbasis jaringan atau internet. Ya. Oke, selanjutnya ini tambahannya dengan menggunakan Java. Di situ cenderungannya lebih mudah ya untuk membuat aplikasinya ya. Mungkin bahkan jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya yang mungkin bisa mensupport aplikasi berbasis jaringan. Selanjutnya dengan Java itu hanya butuh kode yang sederhana ya, dan sedikit bagi satu aplikasi untuk bisa tersambung dan berkomunikasi jaringan internet. Di sini maksudnya kode yang dibutuhkan tuh hanya sedikit gitu ya, dan tidak kompleks ya. Kodenya sederhana. Jadi untuk satu aplikasi itu bisa terhubung atau berkomunikasi di jaringan internet ya. Ini singkatnya, hematnya ini mudah bagi aplikasi Java untuk
mengirim dan menerima data melewati internet. Tentunya datanya itu dalam bentuk biner ya, atau bit-bit karakter gitu ya, 01, 01. Ya, baik, untuk pertemuan ini kan kita akan mempelajari tentang ini dulu ya, kita membahas tentang proses input dan output ya. Jadi setiap aplikasi ya atau program ya yang yang nantinya kita kita bangun ya menggunakan Java ini, berbasis Java, itu akan membaca atau menampung inputan dari berbagai macam sumber data gitu ya. Nah, jadi yang sifatnya eksternal gitu ya. Jadi inputan yang berasal dari keyboard ya, dan file, network, memory buffer atau program lainnya itu semestinya bisa bisa dibaca oleh program yang berbasis Java tersebut ya. Dan yang kedua, program program yang berbasis Java itu pun harus mampu ya menulis outputnya gitu ya. Jadi setelah diperoleh input dari berbagai macam sumber eksternal, nanti program itu juga mestinya mampu menulis output ya ke suatu destinasi ya atau tujuannya, atau mungkin nanti ditampilkan ya dan di dalam konsolnya gitu ya. Jadi ada display konsol, kemudian file, network, memory buffer atau program lainnya. Pada standar input output dari Java, itu input dan outputnya itu ditangani oleh stream ya. Jadi stream ini yang nanti selanjutnya banyak akan kita bahas ya. Yang dimana stream ini merupakan objek ya, karena kita tahu bersama ya bahwa Java ini adalah bahasa pemrograman yang berbasis objek ya, atau objek oriented ya. Jadi stream ini salah satunya juga merupakan objek ya yang merepresentasikan sumber dan destinasi dari data ya. Nah, jadi stream itu merupakan semacam aliran ya, semacam aliran yang sifatnya satu arah, di mana alirannya itu sekuensial ya atau berurutan ya, dan saling berdekatan ya antara satu data dengan data yang lainnya gitu ya. Jadi kalau kalian bisa bayangkan, stream ini seperti aliran air atau minyak yang yang mengalir melalui pipa gitu ya. Kemudian input dan output stream dapat dibuat ya, itu dari atau menuju suatu sumber, atau tujuan gitu ya. Jadi input output stream itu bentuknya bisa seperti file ya, jaringan, keyboard atau konsol ya, atau program lainnya ya. Dan program Java menerima data dari suatu sumber dengan membuka suatu input stream ya. Jadi sebelum data itu diterima gitu oleh program Java-nya, nah nanti program Java-nya ini membuka alirannya gitu, membuka streamnya ya. Jadi seperti ada gerbang masuk gitu ya untuk setiap data yang diterima dari inputan gitu ya. Dan setelah diterima, setelah dibuka input streamnya, untuk mengirim data ke destinasinya ya, ke tujuan dari datanya tersebut, itu nanti harus dibuka juga ya output streamnya. Jadi ada gerbang untuk membuka ya, itu dibuka juga ya gerbang untuk membuka. Kemudian ketika ingin dialirkan ya ke tujuan dari datanya itu streamnya tuh ada ini ya, gerbang pembukanya juga ya untuk mengeluarkan data tersebut ke tujuan, untuk mengalirkan data tersebut ke tujuannya gitu ya. Jika program yang akan dibuat itu perlu melakukan input dan output, maka harus terbuka dua buah stream ya. Jadi kedua jenis
stream ini harus dibuka ya, baik input stream maupun output stream ya. Nah, seperti ini mungkin ya gambarannya ya dari aliran ya, aliran data ya di dalam stream. Nah, kalau kalian perhatikan di sini di gambar ini ya ada source dari data atau sumber data. Kemudian source ini akan menjadi satu inputan ya. Inputannya ini input streamnya ini akan dibuka terlebih dahulu, kemudian datanya baru akan masuk ya ketika input streamnya ini dibuka. Aliran datanya ini akan masuk ya, ini seperti aliran air gitu ya. Dan dia berurutan gitu ya masuknya. Nah, itu setelah masuk akan dialirkan ke destinasi ya atau tujuannya gitu ya, ke atau program Java ya, program yang meminta gitu datanya gitu ya. Nah, ini dialirkan secara berurutan. Oke, baik. Nah, ini juga bentuk penggambarannya ya dari input stream. Jadi ini program Java itu akan menerima inputan dari berbagai macam sumber gitu ya, mungkin yang sifatnya eksternal ya di luar program Java. Dan di sini ada data sortnya itu dikirim dalam bentuk data biner ya atau bit-bit karakter gitu ya. Di sini kalau kalian bisa perhatikan ya ada beberapa blok bit dari data yang akan masuk ke program Java-nya. Oke, ini algoritmanya ya dari gambaran yang sudah terlihat di slide sebelumnya ini tadi. Ini algoritmanya untuk apa ya? Untuk secara sekuensial gitu ya membaca inputan. Nah, ya, algoritmanya reading gitu ya. Saya rasa kalian sudah inilah sudah memahami ya konsep dasarnya ya dari proses pembacaan data, kemudian output data itu seperti apa ya. Nah, ini seperti ini algoritmanya. Ini untuk reading ya, untuk membaca inputan data. Ini kita di open dulu streamnya ya, dibuka dulu streamnya. Kemudian setelah dibuka dulu untuk input streamnya, nah dilakukan perulangan gitu ya. Di sini ada proses perulangan. Untuk setelah streamnya dibuka itu kan aliran datanya akan masuk nih ya. Jadi prosesnya berulang-ulang itu ya, data yang masuk, data yang masuk, data yang masuk itu sampai data terakhir itu masuk gitu ya. Nah, itu dilakukan perulangan ya terus-menerus sampai data yang terakhir itu masuk. Kemudian setelah itu dibuka output streamnya. Lalu setelah pokoknya setelah ini belum masuk ke output stream ya. Jadi setelah seluruh data masuk ya ke dalam streamnya, ke dalam objek streamnya, itu akan di close ya. Jadi akan ditutup ya streamnya untuk inputnya, untuk proses readingnya, atau proses inputnya gitu ya. Jadi ya algoritmanya sederhana ya. Jadi buka input stream, perulangan ya untuk setiap data yang masuk. Nah, setelah semua data masuk, setelah aliran data yang diinputkan itu masuk semuanya, itu streamnya untuk input streamnya itu akan ditutup ya. Oke ya, itu untuk yang proses reading ya. Hal yang serupa juga terjadi ketika program akan melakukan output gitu ya, atau mengirim informasi kepada tujuan ya. Mungkin yang tujuannya juga ini yang sifatnya eksternal gitu ya, di luar program Java-nya. Nah, itu terlebih dahulu dia akan membuka output stream-nya ya. Output stream ke suatu tujuan tertentu dan dia akan menuliskan output-nya itu secara berurutan gitu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk melakukan output, program itu akan menuliskan data ya. Nah, kalau yang tadi kan untuk menerima input kan reading ya, kalau menerima kan dia hanya membaca data. Nah, kalau untuk mengoutputkan ya itu harus dituliskan kembali gitu ya datanya. Jadi program nanti akan menuliskan data ya di dalam aliran ya.
sama ya, secara berurutan juga dituliskannya, gitu ya. Kan ke tujuan tertentu, ini streamnya akan dibuka ya terlebih dahulu, ya. Nah, algoritmanya, sehingga algoritmanya itu akan mirip juga ya dengan input stream. Di sini kalian bisa lihat dulu ini gambarannya ya. Jadi program Java-nya akan menuliskan data gitu ya untuk di-outputkan. Nah, melalui stream ya, ini secara sekuensial ya, melalui objek stream ke tujuan-tujuan tertentu gitu ya, destinasi tertentu. Nah, algoritmanya tuh sama gitu ya dengan yang reading. Jadi dalam proses penulisan data ya untuk output, proses writing-nya, jadi si output stream-nya tuh dibuka dulu ya, open stream dulu, kemudian dilakukan setelah ininya terbuka, output stream terbuka, itu dilakukan proses pengulangan dalam penulisan gitu ya, penulisan datanya. Sehingga seluruh data yang ditulis itu komplit gitu ya, tidak ada data yang miss ya, tidak ada data yang missing, tidak ada data yang hilang. Lalu setelah seluruh data ditulis dan di-outputkan, output stream-nya itu akan kembali ditutup ya. Jadi algoritmanya ini mirip lah ya dengan yang proses penginputan atau reading data ya. Baik ya, mungkin tanpa kalian sadari ya, kalian pernah mencoba ya mengimplementasikan dari proses input dan output tadi ya. Saya rasa mungkin di mata kuliah yang sebelumnya mungkin yang sudah menerapkan bahasa pemrograman Java ya sebagai sebagai prakteknya itu secara mungkin kalian tidak sadar itu sudah kalian terapkan gitu dalam proses penginputan atau pembacaan data, kemudian untuk mengoutputkan ya data atau menulis data gitu ya ke konsol atau display gitu ya. Nah, jadi uh, ini ada beberapa stream yang sudah diinisialisasi oleh Java ya, sudah diinstansiasi oleh Java. Pertama itu untuk proses input ya, itu ada system.in ya, mungkin ini seperti print line gitu ya untuk membaca inputan data. Nah, ini system.in ini merupakan stream yang digunakan untuk standar input ya yang tersambung ke perangkat-perangkat yang bisa yang menjadi sumber dari inputan gitu ya. Oke, ya, lalu selanjutnya untuk proses output ya atau penulisan data itu stream yang diinisialisasi oleh Java itu adalah system.out ya. Ini seperti print out-nya gitu ya. Sorry, kalau tadi in itu yang read line ya, tadi saya sebutnya print line, harusnya read line ini misalnya di dalam bahasa pemrograman yang lain. Nah, kalau system.out ini seperti print line ya untuk menampilkan outputan dari dari program Java-nya itu ya. Jadi system.out ini merupakan stream yang menjadi standar ya, standar output, dan ini yang nanti akan menuliskan data yang akan diberikan ke konsol atau ke display-nya gitu ya. Ini termasuk ke dalam print stream. Dan yang terakhir ini ada stream yang untuk melakukan pengecekan error ya dan mencetak jika ada terjadi error dalam proses input ataupun outputnya gitu ya. Ya, seperti sistem digunakan untuk mencetak text error ya. Jadi mungkin jika ada terjadi kesalahan dalam proses input ya, itu akan ditampilkan ya. Seperti sistem output, cuma yang sistem error ini akan menampilkan pesan error ininya ya, pesan errornya ya di dalam penulisan program Java-nya. Baik, ini untuk stream, jadi ada 3 operasi stream input output ya. Yang pertama, yang tadi ya membuka sebuah input output stream, jadi dibuka dulu input atau output stream yang terhubung dengan device fisik gitu ya, perangkat fisik.
Nah, dengan membuat instansiasi stream input output yang tepat ya. Kemudian yang kedua, operasinya adalah membaca dari input stream yang sudah terbuka sampai end of file ya, sampai akhir dari stream tercapai, atau menulis output stream yang sudah terbuka ya. Dan nanti secara optimal akan dilakukan flush ya, output yang yang akan di buffer gitu ya. Jadi dibuka dulu ya input output streamnya, lalu setelah itu dilakukan pembacaan data gitu ya dari input stream yang sudah terbuka sampai akhir dari stream tercapai, lalu kemudian akan ditulis ya datanya tersebut ya ke output stream ya yang sedang terbuka. Nah, jadi sampai semua data itu sudah ditulis semua ya secara optimal, itu nanti akan di flash ya semua outputnya ya, akan dikeluarkan semua. Nah, kemudian setelah itu setelah kedua proses sebelumnya ini komplit gitu ya, baru stream input dan outputnya itu akan di close ya atau ditutup ya. Oke, di sini ada informasi yang menarik ya, jika misalnya suatu program Java itu dia menggunakan program pihak ketiga ya, seperti DBMS, Database Management System, itu tidak lagi dibutuhkan stream secara langsung gitu ya, karena di dalam database drivernya ya itu sudah sudah ada gitu ya, sudah ada mappingnya gitu ya. Jadi tidak diperlukan lagi proses streaming secara langsung gitu ya, streaming datanya secara langsung. Baik ya, untuk di Java kita kenal ada dua tipe stream ya. Yang pertama ada byte stream dan yang kedua ada karakter stream ya. Jadi di sini informasinya Java secara internal gitu ya, menampung ya atau menyimpan karakter ya, mungkin dengan tipe char ya, ataupun tipe primitif yang lain seperti integer, float, double, dan lain sebagainya ya. Nah, itu itu karakternya misalnya ini dibungkus dalam karakter 16 bit gitu ya. Dienkapsulasi dalam karakter 16 bit gitu ya, dengan format UCS2 ya. Ini format internal dari Java, itu adalah UCS2. Ya, namun sumber atau tujuannya sumber inputannya atau tujuannya outputnya itu data eksternalnya itu dapat menyimpan karakter dalam format yang berbeda lah gitu ya. Jadi kalau yang tadi untuk format Java itu kan format internalnya adalah UCS2 ya. Namun untuk sumber ya dari inputan atau tujuan yang akan menjadi destinasi outputnya itu formatnya berbeda gitu. Misalnya formatnya ada US ASCII, kemudian UTF-8, UTF-16 bit. Ya, di dalam ukuran itu tetap 8 bit atau 16 bit, maka diperlukan kedua stream ini ya untuk sehingga Java ini masih bisa relevan lah gitu dengan format input atau output dari sumber atau tujuan data eksternalnya gitu. Nah, di sini konsekuensinya itu Java perlu membedakan antara input atau output berbasis byte untuk pemrosesan byte mentah atau data biner, dan input output berbasis karakter ya untuk pemrosesan teks yang terdiri dari bit ya. Nah, kalau ya dalam bentuk bit kan biasanya untuk tipe data yang ini ya, yang karakter gitu ya. Jadi datanya itu nanti berbasis byte atau dia bisa juga berbasis bit gitu ya, berbasis karakter. Oke ya, di sini kalian bisa lihat gitu ya.
Oke. Kayak di sini bisa terlihat gitu ya. Sebentar ya, saya mau dulu. Ya, di sini dapat terlihat ya untuk proses input dan output stream gitu ya. Jadi di dalam Java ya, di dalam program Java. Nah, di sini input source-nya itu berasal dari ini ya, berasal dari device eksternal gitu ya, yang dimana format datanya itu berbeda dengan format internal dari Java gitu ya. Jadi di sini ada input source ya, ini misalnya dari keyboard, file, network, program, itu menjadi input stream ya, ya masuk ke dalam program Java-nya itu bisa di format dari yang eksternal ini itu bisa dikenali ya, bisa dikenali di dalam program Java-nya gitu ya, dengan metode by stream ataupun karakter stream gitu ya. Jadi di sini internal data formatnya itu untuk yang untuk Java itu ada UCS2 ya, dengan tipe-tipe data yang primitif ya, seperti integer, float, double dan sebagainya. Ya, kemudian jadi itu ya kelebihan Java bisa mampu membaca gitu ya input stream dengan input stream dengan format data yang berbeda gitu ya. Ini bisa dibaca oleh Java, kemudian lakukan stream dengan metode karakter atau byte stream, kemudian dalam proses outputnya juga kan outputnya ini tujuannya ya, tujuan dari aliran datanya ini kan ke perangkat eksternal juga ya. Jadi otomatis ini harus diubah lagi formatnya ya, dari yang format UCS2 ketika dia akan di-outputkan gitu ya, akan dilakukan proses penulisan output, itu harus diubah lagi formatnya ya. Jadi itulah ya kelebihan dari aplikasi Java ini gitu ya, berbasis Java ini. Setiap format yang berbeda ya dengan format internalnya itu bisa dikenali gitu ya. Dan pada saat dilakukan proses output itu formatnya pun itu bisa disamakan dengan format data dari yang bisa diterima oleh perangkat eksternal gitu yang menjadi tujuan datanya gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, ini untuk yang pertama ya. Nah, jadi ini untuk yang pertama. Nah, ini yang byte stream dulu ya. Jadi ini input output yang berbasis byte ya, byte stream. Nah, byte stream ini memang fungsinya untuk membaca atau menulis bytes mentah gitu ya secara serial dari atau menuju suatu device eksternal ya. Jadi dari sumbernya dari eksternal dan destinasinya juga ke perangkat eksternal ya. Nah, jadi input stream ini input dan output stream ini akan menjadi superclass ya kalau di dalam program Java-nya gitu ya. Nah, di mana input stream dan output stream ini akan memiliki subclass ya, karena untuk input dan output stream itu kan sifatnya abstrak gitu ya. Jadi semua byte stream ini diturunkan dari abstrak superclass input stream dan output stream gitu ya. Jadi input stream ini akan menjadi superclass ya, menjadi abstrak superclass dan output stream dan jadi ada superclass yang kedua yaitu output stream ya, di mana kedua superclass ini itu merupakan parent ya, atau mungkin menjadi kelas yang nanti jadi sebagai orang tua ya dari subclass-subclassnya gitu atau turunannya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke ya, jadi di sini kalian bisa lihat ya sebentar. Ya, nah ini untuk superclass yang pertama ya, superclass yang pertama. Ini yang superclass input stream ya.
Oke, dan jadi karena ini kan dia sifatnya abstrak gitu ya, jadi nggak bisa diinstansiasi ya, sehingga kalau untuk yang input stream itu juga pasti akan memiliki subclass gitu ya. Nah, subclass ini yang nanti akan bisa diinstansiasi. Ya, jadi kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa subclass gitu ya. Ini ya contohnya seperti file input stream gitu ya. File input stream ini yang akan membaca membaca inputan lah ya, inputan dari membaca inputan dari suatu file gitu ya. Nah, ini ya fungsinya ya seperti itu ya, yang subclass file input stream. Nah, file input stream pun juga dia akan memiliki subclass subclass juga gitu. Dia juga memiliki eh, eh, anak kelasnya gitu ya, atau turunannya ya dari filter dari file input stream gitu ya. Oke, kemudian ini ada subclass filter input stream, file input stream ya. Oke, jadi di sini nanti tugas kalian adalah menjelaskan gitu ya subclass dari baik itu input stream maupun output stream ya. Jadi nanti kalian coba ini ya jelaskan itu, definisikan apa 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 fungsi dari setiap file input stream ini ya, setiap subclass ini ya, dari input stream maupun output stream. Kemudian nanti kalau bisa juga lebih baik lagi kalau kalian sertakan dengan contoh-contoh ini ya, penerapannya gitu ya. Jadi misalnya nanti pipe input stream itu untuk apa, kalau ada subclassnya lagi dari pipe input stream, itu kalian ini ya, kalian tuliskan juga ya. Nah, jadi di sini coba kalian eksplorasi gitu ya terkait input stream dan output stream ya di dalam di dalam pipe stream ini ya, di dalam stream dengan tipe by stream ya untuk di aplikasi Java ini. Nah, itu coba kalian eksplorasi. Nah, nanti tugasnya kalian ini ya tulis tangan gitu ya. Jadi kalian tulis tangan tugasnya, kalian tuliskan jawabannya dan tulis tangan, kemudian nanti kalian upload ke Beraja dalam bentuk PDF ya. Jangan terlebih dahulu kalian scan dulu nanti ya hasil dari eksplorasi kalian gitu ya. Nah, kemudian ini yang kedua, ini untuk yang output stream ya, file output stream. Nah, ini nanti memang tujuannya untuk output stream ini nanti dia mengoutputkan file ke ini ya, lokasi-lokasi tertentu ya di dalam, misalnya di dalam hard disk gitu ya. Jadi itulah fungsi dari file output stream ya. Itu salah satu contoh subclass ya yang berada di bawah atau yang menjadi turunan dari output stream gitu ya. Nah, ini ada beberapa subclass juga. Nah, ini juga nanti kalian jelaskan ya di dalam di dalam tugas kalian gitu ya. Nah, tugasnya secara individu ya, kalian harus mengerjakan secara individu. Ya, ini terkait input stream dan output stream ya. Subclassnya kalian jelaskan ya semua, dan kalau ya lebih baik lagi nanti kalian deskripsikan contoh penerapannya juga. Selain deskripsi dari setiap subclassnya dan fungsi-fungsinya itu apa ya. Oke. Oke ya, ini terkait metode-metode ya yang eh, apa yang yang terdapat di dalam input stream gitu ya, di dalam abstrak superclass input stream. Nah, jadi superclass input stream juga mendeklarasikan suatu metode gitu ya, yaitu read ya. Jadi karena fungsinya untuk membaca ya inputan, ya, sehingga metode ini adalah read ya. Untuk membaca 1 byte data dari sumber input ya. Jadi 1 byte kalau kita ubah dalam bentuk bit kan 8 bit gitu ya. Oke, ya selain metode read, di dalam input stream juga bisa bisa melempar IO exception ya. Jadi ini untuk menuliskan error ya, mungkin di dalam proses inputnya terjadi error. Nah, nanti IO exception ini yang bisa mengetahui itu errornya di mana gitu ya. Errornya itu apa gitu ya.
Oke, ya, ya di dalam ini di dalam stream juga ini ada beberapa ketentuan juga ya. Nah, ini mengembalikan ya nilai gitu ya. Melakukan proses pengembalian nilai pembacaan input byte ya, sebagai di apa dibalikin tuh ke dalam integer ya sebagai sebuah integer ya dengan rentang 0 sampai ya 255 ya. Kemudian dia akan memberikan pengembalian nilai minus 1 itu jika kondisi akhir dari stream dideteksi. Nah, ini mungkin end of file-nya gitu ya. Jadi kalau sudah mengembalikan nilai integer minus 1 itu artinya sudah stream datanya itu sudah dalam posisi yang terakhir gitu ya, datanya sudah dalam posisi yang terakhir. Dan yang terakhir, dia juga ya bisa melempar sebuah UI exception seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya tadi, itu jika terjadi error pada input ataupun output ya. Oke, output stream juga memiliki abstract method ya. Nah, kalau tadi input kan read ya, kalau output kan itu kita menuliskan gitu, menuliskan output. Jadi metodenya adalah write ya, untuk menulis satu byte data ke tujuan ya. Jadi write ini akan mengambil sebuah nilai integer juga ya, dan juga akan melemparkan IO exception ya jika terjadi error dalam proses input atau output ya. Itu. Oke, ini metode yang selanjutnya. Ini yang pertama untuk membuka stream input atau output itu terlebih dahulu kita harus membuat instansiasi. Ya. Kita harus instansiasi streamnya gitu ya, dari suatu streamnya. Kalau tadi kan Tadi open gitu ya, open stream gitu ya. Jadi untuk menutup ya kalau membuka kan tadi open gitu ya, open stream gitu ya. Nah, kalau setelah di open ketika kita ingin menutup menutup streamnya ya setelah seluruh datanya dibaca ataupun ditulis, nah baik input stream dan output stream akan menyediakan metode close ya. Jadi close. Nah, itu yang akan melakukan operasi pembersihan ya, cleaning ya. Ketika sudah ini ya, sudah selesai gitu ya proses input dan output-nya ya. Itu tujuannya untuk membebaskan resource system gitu, membebaskan sumber daya sistem ya. Nah, tetap ya di ini juga ada pengecekan error gitu ya, untuk mengetahui ya errornya ada di mana ya dalam proses input atau output aliran datanya, stream datanya. Nah, jadi ini kita perlu secara eksplisit ya untuk menutup stream input dan output dengan menjalankan metode close tadi ya. Nah, jadi ada block finally ya di dalam yang menampung metode close itu. Nah, di sini yang menariknya ada 3 klausa yang nanti akan sering kita gunakan ya dalam ini ya dalam prakteknya gitu atau dalam penerapan ini ya dalam penerapan dalam penerapan di program Java-nya gitu ya. Jadi klausa yang mesti yang banyak yang sering kita gunakan nanti adalah try, catch, finally ya. Jadi try ini nanti untuk program intinya gitu ya, program intinya di sini dan mungkin di proses pembacaan datanya ya seperti apa. Kemudian catch ini untuk apa ya untuk proses pengulangan ya jika terjadi ini ya jika terjadi error gitu ya, jika dideteksinya ada kesalahan dalam input atau outputnya gitu ya. Dan yang terakhir yang finally ini ya ini untuk menutup streamnya gitu ya ketika streamnya itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi untuk merilis sumber daya sumber daya merilis resource dari sistemnya jika satu proses stream itu sudah komplit lah dilakukan gitu ya untuk mereset kembali gitu ya. Nah, baik, ini ya seperti ini ya mungkin contohnya gambaran awalnya ya. Nanti ke depannya kita akan coba mempraktekannya ya. Nah, jadi seperti ini ya, file input stream in ya sama dengan 0.
Jadi ini yang pertama try. Try ini kan tadi untuk program inti ya dari ini ya, dari programnya gitu ya, inti dari programnya gitu ya. Jadi di sini ada proses pembukaan stream, kemudian apa saja yang dibutuhkan ya statementnya. Nah, kemudian catch. Nah, catch ini untuk melempar ini ya, error ya atau pengulangan error jika ada terjadi kesalahan di dalam proses input atau outputnya. Dan yang terakhir ini finally ini untuk menutup streamnya gitu ya. Nah, di sini ya di dalam finally juga ada klausa try ya. Jadi dia memakai kembali klausa try ini untuk apa? Untuk sebagai statement untuk menutup streamnya gitu ya. Ketika inputnya tidak sama nol lagi, nah maka streamnya streamnya itu bisa ditutup gitu ya. Oke, catch ini ya untuk mengetahui kalau ada error ya di mana gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, ini untuk di output stream-nya ya. Jadi metode yang ada di output stream itu ada dikenal metode dengan nama flash ya, flashing ya. Kalau mungkin kalian bisa bayangkan lah kalau misalnya penggambarannya ya seperti di toilet lah, misalnya setiap kali kalian ini ya, melakukan aktivitas ya di toilet yang toilet duduk gitu kan. Biasanya ada tombol flashnya ya untuk memastikan bahwa seluruh konten ya di dalam toiletnya itu sudah ini ya sudah rilis semua ya, sudah dikeluarkan semua gitu ya, sudah dibersihkan semua ya. Sama juga analoginya seperti yang di sini ya. Jadi untuk flashing di output stream-nya. Nah, itu ada metode flash-nya juga ya untuk memastikan tidak ada byte yang tertinggal ya di output buffer-nya gitu ya. Di dalam flash juga itu ada throw IO exception ya untuk mengecekkan error gitu, mengecekkan kesalahan dalam proses output stream-nya. Nah, ini ada penegasan di sini input stream dan output stream merupakan kelas abstrak yang tidak bisa diinstansiasi gitu ya. Jadi perlu untuk memilih konkret subclass yang cocok untuk membuat koneksi ke suatu device stick. Jadi kalau tadi ya yang sudah kita bahas tadi di slide sebelumnya tadi kan ada yang subclass tadi ya. Itu kenapa ada karena input stream dan output stream itu merupakan abstrak superclass gitu ya. Jadi dia tidak bisa diinstansiasi ya. Ini sebagai contoh menginstansiasi file input stream atau file output stream untuk membuat sebuah stream ke file di hard disk gitu ya. Oke, kemudian merangkai atau menyusun stream IO ya, input output. Ya, stream input output itu seringkali dilapis atau dirangkai dengan stream input output lainnya ya, dengan tujuan mungkin seperti untuk buffering ya, buffering aliran datanya, kemudian filtering atau mengkonversi format data ya, misalnya antara byte data mentah gitu dan primitif gitu ya. Nah, di sini ada contohnya ya, kita dapat melapis sebuah buffer input stream ke sebuah file input stream. Jadi ada subclass buffer input stream itu bisa dilapiskan ke subclass file input stream ya untuk membuffer input. Ya, kemudian kita juga bisa menambahkan data input stream di depannya untuk memformat data input ya. Misalnya data-data yang menggunakan tipe data primitif seperti integer, double, float dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seperti ini ya penggambarannya. Ya, misalnya ini ada data ya yang dibaca dari hard disk gitu ya, dari file di dalam hard disk gitu ya. Di sini ada ya ini program Java-nya. Ya sebenarnya ini bisa ya tanpa buffer input stream itu sebenarnya memungkinkan gitu ya file itu dibaca ke program Java-nya gitu, dibaca oleh program Java-nya. Ya, namun kalau seperti itu ya jadi nanti modelnya itu adalah memori to hard disk itu, memori ke hard disk gitu ya. Sehingga nanti prosesnya itu akan memakan resource dari hard disknya ya. Makan resource dari hard disknya. Nah, mungkin nanti jadinya bisa lebih ini ya, efeknya
ya menjadi lebih berat gitu ya proses pembacaan datanya gitu ya. Nah, sedangkan dengan ditambahkannya buffer input stream gitu ya. Nah, byte-byte yang akan dikirimkan itu akan diubah bentuknya ke dalam bentuk block of byte gitu ya. Jadi di buffer itu dalam proses buffer tuh byte-byte ini diubah bentuknya menjadi block-block byte gitu ya. Block of bytes sehingga nanti proses pembacaan datanya, bacaan streamnya itu menjadi memory to memory ya, mungkin sehingga tidak berpengaruh terhadap ini ya, terhadap disknya gitu, hard disknya. Ya karena pembacaannya sudah modelnya sudah memory to memory gitu ya. Sehingga lebih efisien ya dari sisi efisiensi resource gitu ya atau sumber daya ya. Jadi seperti itu. Nah, atau mungkin bisa juga ditambahkan ya dengan data input stream ini untuk proses pembacaan data yang dengan tipe-tipe primitif ya, seperti integer, double ya. Nah, ini ya untuk kebutuhan efisiensi juga ya ditambahkan lagi dengan subclass data input stream ya, misalnya seperti itu ya. Oke. Ya, di sini subclass buffer input stream itu bekerja sebagai penengah antara file input stream dan file itu sendiri ya. Buffer input stream itu banyak membaca byte ya dari satu file ke dalam memori dalam satu waktu. Kemudian objek file input stream akan membaca tiap byte dari buffer input stream ya. Objek dari file itu akan membaca tiap byte dari file input stream di mana operasinya akan berubah menjadi memory to memory gitu ya. Di sini ada informasi tambahan buffer stream tidak merubah tipe pembacaan, namun buatnya lebih efisien ya, lebih efisien ya. Nanti kita ke depannya kita akan coba ya efisiensi kita menguji efisiensi mana lebih cepat dengan kita menambahkan buffer input stream atau dengan tidak menambahkan buffer input stream. Oke, itu tadi terkait input output berbasis byte stream. Kemudian yang kedua ini berbasis karakter ya dan karakter stream ya. Jadi teks di Java itu kan direpresentasikan sebagai tipe char gitu ya. Jadi mungkin ukurannya udah 16 bit atau 2 byte karakter yang didasarkan pada standar Unicode ya. Namun pada sumber atau tujuan data ya yang berasal misalnya sumbernya berasal dari eksternal dan juga tujuannya itu juga adalah ke perangkat eksternal. Nah, itu datanya itu berubah formatnya ya, dapat disimpan dalam kumpulan karakter lainnya seperti USASCII, UTF-8, UTF-16. Nah, stream karakter itu perlu untuk mengkonversi lah ya, atau menerjemahkan antara kumpulan karakter yang dilakukan oleh perangkat input output eksternal dan format UTF-2 yang merupakan format internal dari Java ya. Oke, jadi sama seperti yang berbasis byte tadi ya. Untuk yang berbasis karakter itu ada 2 superclass juga ya, ada 2 abstrak superclass yang tidak bisa diinstansiasi ya, yaitu reader dan juga writer ya. Nah, setiap superclass ini memiliki subclass-subclass gitu ya. Nah, di sini tugas kalian juga menambahkan lagi gitu ya, penjelasan terkait subclass-subclass di dalam superclass reader dan writer ya. Ini yang berbasis karakter itu kalian tambahkan lagi gitu ya informasinya. Sama ya seperti yang sebelumnya kalian jelaskan definisinya apa, kemudian fungsinya apa dari setiap subclass dan kalau bisa nanti kalian berikan contoh ini ya, contoh penerapannya lah mungkin sedikit ya. Itu lebih baik lagi ya. Atau mungkin ada subclass yang setelah kalian eksplorasi ya di luar ini ya bisa kalian tambahkan ya. Misalnya kalau kalian menemukan setelah kalian eksplorasi ada subclass tambahan ya untuk superclass reader dan writer itu bisa bisa kalian tambahkan gitu ya. Itu lebih bagus lagi ya kalau bisa kalian menemukan di luar subclass yang tertera di sini gitu ya. Oke, sama ya seperti yang sebelumnya tadi yang berbasis byte. Kalau tadi kan yang berbasis byte
itu juga ada method read ya di dalam input stream-nya, dan dalam superclass input stream. Di sini juga untuk yang superclass reader itu ada method read-nya juga ya. Kemudian ada juga proses untuk melempar IO exception-nya gitu ya, untuk mengecekkan error. Nah, di sini memang fungsinya metode ini untuk membaca satu karakter dari sumber inputan ya. Jadi read ini mengembalikan karakter sebagai sebuah integer ya. Jadi ya sama juga seperti yang input stream ya, dia dibalikin sebagai integer lagi pengembaliannya. Itu antara 0 sampai 65535 ya ininya ya. Karakternya gitu ya. Jadi itu adalah 16 bit integer dan akan mengembalikan nilai -1 jika akhir dari stream tercapai, jika end of file-nya tercapai gitu. Atau melempar exception jika terjadi error. Lalu yang kedua untuk superclass write ya, writer ya, sorry, untuk superclass writer itu terdapat abstract method write juga ya. Jadi sama seperti yang output stream ya, ada method write-nya untuk menuliskan karakter ke tujuan gitu, ke destinasi. Nah, di dalam writer juga itu ada metode untuk melempar IO exception ya jika terjadi kesalahan ya. Oke, di sini ada dua contoh dari subclass untuk reader dan writer. Untuk superclass reader itu ada subclass file reader. Untuk superclass writer itu ada subclass file writer ya. Ya, keduanya ini merupakan subclass dari abstract class reader dan writer yang mendukung input output dari file ke dari file di dalam hard disk gitu, ataupun nanti tujuannya untuk disimpan ke dalam hard disk juga gitu ya. Ini contoh penggunaan file reader dan file writer ya. Nah, oke, di sini kita ini ya sedikit saja ini kita membahas terkait contoh penggunaan file reader dan file writer ya. Oke, di sini kita buat dulu ini ya, kita instansiasi dulu untuk subclass-nya ya. Jadi di sini ada file reader input stream null ya, file writer output stream sama dengan null. Ini sama ya, ini klausanya yang tetap kita gunakan adalah try, catch dan finally gitu ya. Oke. Ini try ini untuk ya ini yang pertama, ini dia membaca data gitu ya, membaca data menggunakan subclass input stream, membaca data dari ini lokasi datanya ya di C, kemudian di folder procnet dan itu .txt itu membuat stream input. Kemudian selanjutnya itu membuat ini ya output streamnya ya. Jadi setelah dibaca itu file tersebut itu dituliskan gitu ya, dituliskan ke dalam konsol gitu ya, di-output-kan lah ya. Itu tujuannya kemana ya? Tujuannya ke folder yang sama juga ya. Cuma filenya itu berbeda gitu ya. Input, kemudian ini output. Nah, ini nilai-nilai pengembaliannya ya kan dalam bentuk integer gitu ya, integer dari C ya. Nah, ini harus ini ya, disimpan gitu ya variabel dari ininya ya, dari pengembaliannya ya. Nah, itu ketika ini setelah itu akan dilakukan perulangan ya. Ya while C tidak sama -1 ya, karena -1 ini menandakan itu akhir dari stream ya. Jadi selama C itu inputan itu belum berakhir ya, maka karakter tersebut akan di-output-kan gitu, akan dituliskan gitu ya ke konsol atau ke display konsol gitu ya. Jadi selama di sini ada proses perulangan, selama proses pembacaan datanya belum berakhir, maka akan terus dilakukan proses output-nya juga ya, output stream-nya. Nah, finally ini untuk menutup statement-nya ya, menutup input stream. Jadi ketika input stream-nya sudah ini ya, sudah berakhir gitu ya, sudah mencapai akhir dari stream-nya. Nah, ini finally ya, input stream tidak sama dengan nol.
try, ya input stream-nya akan di-close ya, ditutup. Kemudian baru ada catch-nya gitu ya, untuk menuliskan pesan error jika terjadi kesalahan gitu ya. Oke, lalu ini baris yang terakhir. Nah, ini ada tambahan lagi ya, kondisional lagi. Ya, jika ini untuk menutup output stream-nya. Tadi yang pertama untuk menutup input stream-nya, finally-nya. Dan yang kedua untuk menutup output stream-nya ya. Jika output stream tidak sama dengan 0, kemudian try, ya, output stream close ya. Ya, ini output stream-nya akan ditutup, kemudian akan dilakukan dilempar IO exception jika terjadi kesalahan atau error ya. Nah, jadi ya cukup sederhana gitu ya penulisan ininya, programnya gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan banyak mencoba gitu ya untuk praktekannya. Silakan kalau mungkin kalian ingin mencoba sendiri dulu ya di rumah masing-masing, ini bisa kalian coba. Oke, ini untuk yang subclass selanjutnya itu buffer reader dan buffer writer ya. Tadi ya untuk ini ya lebih efisien gitu ya dari sisi pemanfaatan research gitu, karena dia sudah bentuknya menjadi memory to memory gitu ya. Nah, ini bisa dirancangkan dengan file reader atau file writer ya, atau sistem untuk melakukan buffer input output ya. Nah, daripada membaca karakter per karakter, buffer reader menyediakan metode baru yaitu metode readline ya. Itu membaca membaca inputan per barisnya dan mengembalikan nilai string ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini belum ini sih ya, belum kita coba, nanti ke depannya setelah ini ya beberapa kali ini eksperimen nanti bisa kita coba ya untuk yang buffer ini ya, buffer stream-nya gitu ya. Nah, ini kita lihat ini aja lah dulu ya untuk cobaannya ya. Nah, di sini yang perlu kalian lihat itu adalah ini ya, yang pertama untuk ininya ya proses penginputannya dulu ya, menulis pesan pada sebuah file ya, kemudian membacanya kembali gitu ya. Nah, ini untuk outputannya ya, ini outputannya menjadi string ya, mengembalikan nilai string. Ya, di ini lokasi di mana nanti filenya itu akan diletakkan di dalam hard disk. Ini string message-nya menjadi hello world ya. Ya, ini untuk mencetak mengoutputkan kalimat hello world gitu ya. Oke, ini untuk mencetak default char set sistem out.println ya, ini kita gunakan kembali. Sini kita perlu perhatikan klausa try, catch dan ya di sini tidak ada tidak digunakan finally ya. Jadi ya di sini mungkin ya, di sini finally-nya itu diubah menjadi flash ini ya, menjadi metode flash ini ya. Untuk menutup stream-nya gitu ya. Nah, di sini ada US exception ya. Nah, kalau yang ini sepertinya saya lihat ada klausa finally ya. Jadi yang digunakan untuk menggantinya itu adalah out.flash ya, untuk menandakan bahwa stream-nya nih akan ditutup ya, dan guna memastikan bahwa by stream-nya itu sudah ini semua ya, sudah bersih semua gitu ya. Oke, nah ini berbagai macam stream lainnya. Ya, ini ada beberapa package yang disediakan dalam Java. Nah, ini yang pertama ini util.zip ini untuk ini ya, untuk memanipulasi file yang yang akan dikompres gitu ya, untuk memanipulasi file zip gitu ya, untuk kompresi data ya. Di sini ada beberapa package-nya. Nah, ini ada check input stream, check output stream, deflator output stream, gzip input stream ya. Nah, ini untuk inilah yang manipulasi atau melakukan proses kompresi ini ya, datanya gitu, data streamnya. Oke, di sini ya ada ya, ini ada package yang selanjutnya ya. Ya, nantilah ke depannya kita bisa ini juga ya, coba untuk ini ya, menerapkannya ya di dalam proses ini ya, stream dari setiap data yang masuk dari ini ya, dari sumber data gitu ya. Ya, baik, ya mungkin sekian ya untuk materi pertemuan hari ini.
Ya, nanti videonya ini video rekaman dari, penjelasan materi untuk pertemuan hari ini akan saya upload gitu ya ke Brajah, dan nanti akan saya informasikan ya di WA grup kalian kalau, kalau sudah ada gitu ya di Brajahnya ya. Oke, baik ya, terima kasih. Ya saya harap kalian bisa menonton ya dari awal sampai akhir karena itu ya di tengah-tengah nanti ada terkait tugasnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.